are from Group 4. My name is Andre Jonathan Shobi. My name is Febren Sidauru. My name is Nelan Triani. My name is Maria Tesolori Karakupulu. So, this video we will discuss about Pre-adjustment process, Risk assessment, and also substantive testing related to accounts payable, unrecorded liabilities, and also payroll recording and accrued expenses. We will explain this topic using case from PT Bina Citra Pesona. We hope you guys understand this audit process in clearly and simple way. Enjoy watching! Baiklah, langsung saja kita mulai dari proses penerimaan perikatan pada PT Bina Citra Pesona yang akan dijelaskan menggunakan aplikasi Atlas. Langsung saja masuk ke beranda. Di beranda ini kita mengisi tentang identitas auditor, identitas klien, informasi perikatan. Nah, sebelum itu, untuk setiap kolom atau sel dengan bintang 3 artinya dapat kita isi secara manual. Untuk kolom dengan bintang 2 artinya diisi menggunakan drop down, sementara untuk bintang 1, kolom dengan bintang 1 akan terisi secara otomatis. Kita mulai pengisian dari identitas auditor. Berdasarkan buku 2, diketahui bahwa nama kantor akuntan publik yang mengaudit PT Bina Citra Pesona adalah Dr. Randu Susilo.co. Nama akuntan publiknya adalah Dr. Randu Susilo AK CPA. Untuk susunan tim perikatannya akan terisi secara otomatis. Untuk identitas klien, kita isi PT Bina Citra Pesona dengan alamat Jalan Gagak Rimang nomor 3 Yogyakarta dan seterusnya. Untuk informasi perikatannya, tahun bukunya adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2024 dengan tipe perikatan berulang dan jenis perikatan adalah audit atas laporan keuangan. Standar audit yang digunakan adalah standar profesional akuntan publik dan standar akuntansi klien adalah SKETA. Baik, langsung saja kita masuk ke proses pre-engagement. Yang pertama adalah analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, pada tahap ini juga untuk mengisi kotak-kotak dengan kotak atau sel berwarna hijau artinya dapat kita isi menggunakan drop down. Untuk kotak dengan berwarna putih akan terisi secara otomatis dan kotak berwarna kuning dapat kita isi secara manual. Nah, bisa kita mulai analisis risiko penerimaan keberlanjutan hubungan dengan klien. Misalnya di nomor 4 ini ada isu pelaporan keuangan terdahulu. Kita dapat memilih bahwa entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit oleh auditor independen lain ataupun auditor yang bersangkutan. Nah, secara rinci mengenai isu pelaporan keuangan terdahulu ini dapat kita lihat dari kertas kerja A111. Nah, di sini didetailkanlah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, maka berdasarkan kasus PT Bina Citra Pesona kita dapat menganalisis, kita dapat memilih iyakah atau tidak sesuai dengan kondisi PT Bina Citra Pesona. Sesuai kasus PT Bina Citra Pesona bahwa tidak ada isu terkait pelaporan keuangan terdahulu, maka dipilihlah drop down tidak. Selanjutnya untuk integritas manajemen secara rinci dijelaskan di indeks A110.2. Dalam hal ini juga dijabarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai isu integritas manajemen, misalnya apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Nah, kita analisislah berdasarkan PT Bina Citra Pesona, maka kita dapat memilih iya atau tidak. Lalu analisis yang terakhir itu adalah mengenai kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal K untuk penunjukan tim perikatan yang dirincikan pada indeks A110.3. Nah, dalam kertas kerja A110.3 ini dirincikanlah daftar-daftar personal KAP yang akan melakukan audit. Kemudian dilakukan analisis apakah kompetensi personal KAP ini memadai dan apakah mereka memiliki ketersediaan waktu. Kemudian ada juga terkait dengan independensi, di mana setiap personal KAP yang memenuhi haruslah independen. Oke. Maka setelah dilakukanlah analisis ini, dapat diterima ringkasan bahwa resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien adalah low atau rendah. Maka kita dapat memilih untuk menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien. Dan kita pilih ya. Lalu kita dapat mengisikan template laporan keuangan di sini. Dan datanya ini dapat kita lihat dari TB1 pada buku 4 kasus PT Bina Citra Pesona. Nah, setelah itu dapat disimpulkan di indeks A110 ini bahwa adapun mitigasi yang dilakukan adalah melakukan prosedur audit berbasis resiko dan mengkomunikasikannya dengan klien. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Dalam hal ini,
personal lengkap yang telah diseleksi tadi yang sudah memadai dalam hal kompetensi dan ketersediaan waktu, maka didapatkanlah susunan tim perikatan ini. Setelah dilakukan penyesuaian mengenai alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya, maka dapat kita simpulkan bahwa alokasi jam kerja sudah memadai. Selanjutnya, untuk tahapan yang ketiga adalah surat perikatan. Dalam hal ini kita juga melakukan analisis, yaitu untuk memastikan bahwa dalam surat perikatannya setidaknya sudah tersaji misalnya A, penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati, penomoran surat sesuai dengan tata tertib administrasi yang berlaku, dan seterusnya. Berdasarkan kasus PT Bina Citra Pesona, kita dapat memilih ya. Nah, untuk contoh format surat perikatan, kita dapat melampirkannya dalam bentuk file dan kita linkkan, lalu kita masukkan ke dalam kolom-kolom ini. Begitu juga untuk surat perikatan audit. Lalu kita buatlah kesimpulan bahwa surat perikatan sudah memadai. Kemudian tahap yang keempat adalah surat tugas A140. Untuk surat tugas akan dijelaskan oleh Nadia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan A140 yaitu surat tugas. Di sini sudah tertera nama KAP, nama akuntan publik, nama klien, alamat klien, dan sebagainya, serta standar audit yang relevan. Berikut ini adalah susunan tim perikatan yang bersumber dari A120. Terdapat partner, manajer, ketua tim, anggota tim. Di sini juga kita harus menganalisis di dalam surat tugas setidaknya tersaji tujuan surat tugas sesuai dengan nama klien, hasil analisisnya adalah ya, penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan, ya, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku, ya, nama tim perikatan sesuai dengan nama personel lengkap yang dipilih, ya, dan periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana. Hasil analisisnya adalah ya. Berikut adalah lampiran surat tugas. Di sini dapat kita lihat lampiran surat tugas, terdapat tanggal, nomor, dan halnya adalah surat tugas. Dapat kita lihat di sini ditujukan kepada pimpinan Direktur PT Bina Citra Pesona, alamatnya, kemudian isi surat tugasnya, sesuai dengan surat perikatan audit nomor 0001-PA 023-7B-24 tanggal 16 Desember 2024. Berikut ini nama tim perikatan yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Bina Citra Pesona untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Nama dan jabatan dalam penugasan di sini telah dilampirkan. Kemudian, adapun tim tersebut di atas akan melaksanakan perikatan selama 30 hari kerja yang dimulai pada tanggal 16 Desember 2024 hingga 31 Desember 2025. Kesimpulannya adalah surat tugas memadai, status KKP-nya komplit. Selanjutnya adalah A150, pernyataan independensi. Di sini juga tertera susunan tim perikatannya seperti sebelumnya, dan lampiran surat pernyataan independensi sebagai berikut. Berikut ini adalah surat pernyataan mempertahankan sikap independensi dan menjaga kerahasiaan. Pada tanggal 31 Desember 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini, yakni nama dan jabatan dalam penugasan tertera. Nama kliennya adalah PT Bina Citra Pesona, alamat klien Jalan Gagak Rimang, nomor 3 Yogyakarta, telepon 3413 dan 63516. Aktivitas utama klien, perdagangan dan jasa, jenis jasa profesi yang diberikan, audit, periode pelaksanaan perikatan 16 Desember 2024 hingga 31 Januari 2025. Dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan tersebut di atas, kami senantiasa mempertahankan sikap independensi kami sebagaimana diatur oleh Aturan Etika Institut Akuntan Publik Indonesia, dan menjaga kerahasiaan atas data dan informasi yang kami terima. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Berikut adalah dilampirkan nama dari tim audit seperti sebelumnya. Selanjutnya, status KKP di sini komplit. Hasil analisisnya juga nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan, nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas, seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi, dan form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Hasil analisisnya pada PT Bina Citra Pesona adalah ya. Next index adalah A160, yaitu komunikasi tim perikatan. Checklist komunikasi antar tim perikatan. Di sini kita harus menganalisis
komunikasi antara tim perikatan. Yang pertama adalah kesepahaman tim perikatan atas. Apakah tim perikatan memahami ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan? Hasil analisisnya adalah ya. Apakah tim perikatan memahami periode pelaksanaan audit? Ya. Apakah tim perikatan memiliki keahlian dan keterampilan yang memadai? Ya. Apakah tim perikatan memahami hal-hal khusus untuk industri klien? Ya. Kemudian bagian B, konsultasi selama perikatan. Permasalahan yang diajukan, hasil analisisnya adalah ya. Data yang tersedia, ya. Saran atau tindakan atau simpulan, hasil analisisnya ya. Serta para tanda tangan tim, hasil analisisnya adalah ya. Berikut adalah lampiran komunikasi tim perikatan. Dapat kita lihat, berikut ini adalah lampirannya. Maka di kesimpulannya adalah komunikasi memadai. Status KKP-nya adalah komplit. Baik, untuk indeks selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Menjelaskan atlas atau lanjutan atlas untuk kode A2 itu risk assessment, yang dimana saya akan menjelaskan A210, 210 itu materi tes awal, A220 itu prosedur analisis awal dan audit strategi memorandum awal, setelah itu A230 pemahaman entitas dan juga lingkungan, dan terakhir itu ada A240 tentang inherent risk. Nah, sisanya nanti akan dijelaskan oleh Febri. Nah, yang pertama itu adalah A210, itu materi tes awal. Nah, di mana materi tes awal ini kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan juga pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. Nah, di mana cara pengisiannya itu pada kolom kondisi entitas yang ini, auditor dapat memilih kondisi yang sesuai dengan klien sebagai langkah awal dalam penentuan materialitas. Nah, di mana dari kasus PT Binas Citra Pesona itu saya memilih entitasnya itu adalah entitas normal. Nah, setelah itu adalah angka pada kolom uraian yang ini itu akan otomatis terisi dari format laporan keuangan yang telah diisi sebelumnya. Nah, setelah itu dia acuan penentuan materialitas keseluruhan dapat dipilih dengan drop down pada nomor urut yang ke-9 yang ini. Drop down yang dimana setiap pengisian margin persentase harus dijelaskan pertimbangannya dalam kolom pertimbangan profesional yang ini. Memilih acuan, yang dimana di sini dia acuan saldonya itu adalah laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi sebesar 574.862.000 dengan margin persentasenya itu adalah 7%. Jadi materialitas keseluruhan itu adalah 40.240.340 perak. Yang dimana pertimbangan profesionalnya itu memilih acuan itu adalah berdasarkan risk assessment terhadap inherent risk dan control risk dalam kondisi risiko medium. Nah, selanjutnya juga ada penentuan materialitas pelaksanaan, yang dimana dia itu margin itu umumnya 50% sampai 80% dari materialitas keseluruhan. Nah, ini sini kita ambil 75%. Jadi materialitas pelaksanaan itu dapatnya di mana yang ini dikali dengan 75% dapatnya 30.180.255 perak. Dengan pertimbangan profesional memilih acuan itu adalah berdasarkan risk assessment terhadap inherent risk dan control risk dalam kondisi dalam risiko medium. Nah, setelah itu kita menentukan ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Itu margin persentasenya itu umumnya 3 sampai 5% dari materialitas pelaksanaan, yaitu yang ini. Nah, di mana kita ambil margin itu adalah 5%, di mana nilai salah saja yang tidak dikoreksi, yang dimana dia itu ini 5% dikali dengan 30.180.255 perak, dapatnya 1.509.013 perak. 13 perak. Di mana dengan pertimbangan profesional memilih acuan yaitu adalah berdasarkan risk assessment terhadap inherent risk dan control risk dalam kondisi dalam risiko medium. Nah, selanjutnya itu kita disuruh untuk membuat mapping akun material, di mana kertas kerja ini digunakan untuk melakukan perhitungan dan pertimbangan dalam menetapkan materialitas secara spesifik untuk jenis transaksi, saldo ataupun pengungkapan tertentu. Nah, di mana di mana di sini jika auditor menentukan salah satu akun sebagai spesifik material, maka auditor diminta untuk memilih akun tertentu menggunakan drop down pada kolom nama akun ini. Nama akun, kemudian secara otomatis pada tabel data saldo laporan keuangan dalam mapping setelah mempertimbangkan spesifik material itu dalam kolom mapping setelah mempertimbangkan spesifik material bagian SM akan keluar huruf M. Setelah itu oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kita disuruh membuat mapping akun-akun material, di mana kertas kerja ini dia digunakan untuk melakukan perhitungan dan juga pertimbangan dalam menetapkan materialitas secara spesifik untuk jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Di mana jika auditor itu menentukan salah satu akun sebagai spesifik material, maka auditor diminta untuk memilih akun tertentu menggunakan drop down pada kolom nama akun ini. Di sini kita memilih inventory, akun receivable, dan juga utang jangka pendek, yang dimana kemudian secara otomatis pada tabel data saldo dalam juga ada mapping setelah mempertimbangkan spesifik material bagian SM akan keluar huruf M yang mengindikasikan bahwa akun tersebut material setelah mempertimbangkan spesifik materiality. Nah, ini.
Setelah itu kita disuruh selanjutnya pada tabel spesifik material. Uh, Setelah menentukan nama akun, spesifik auditor itu menentukan tingkat margin, uh, untuk spesifik overall materiality dan juga spesifik performance materiality. Di mana spesifik uh, spesifik overall materiality-nya itu adalah 50% kita buat semua, dan spesifik performance materiality-nya itu 50% juga. Nah, dapatlah nanti untuk hasilnya seperti ini. Di mana nanti saldo ini dikali dengan 50%, saldo ini dikali 50% dapatnya segini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan A220 prosedur analisis awal dan juga audit strategi memorandum awal. Di mana dia itu di sini saya akan menjelaskan di mana dia itu kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analisis awal pada laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Di mana ada dua indeks, itu adalah A220.1 dan juga A220.2. Di mana A220.1 itu menganalisis perbandingan data antar periode. Dan juga A220.2 itu analisis rasio keuangan. Nah, di sini kita akan mulai dari A220.1, yang dimana dia itu cara pengisiannya itu adalah auditor itu memilih tahun buku atau kolom hijau, sehingga secara otomatis angka pada posisi laporan keuangan, laporan laba rugi akan dianalisis secara menjadi terisi. Angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahap awal, yang dimana itu ini nama akun dan juga saldo-saldo ini semua ini akan terisi secara otomatis dari laporan keuangan yang sudah diinput. Nah, baru pada kolom rata-rata industri, itu auditor memasukkan rata-rata persentase industri sejenisnya. Selanjutnya auditor itu menganalisis perbandingan tersebut yang selanjutnya dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan yang ini. Nah, setelah itu untuk analisis vertikalnya ini kita untuk analisis vertikalnya ini kita ambil dari W28 yang ini W28 dibagi dengan W23 yang ini. Begitu juga selanjutnya. Yang ini dibagi dengan yang ini. Lalu setelah itu yang ini dibagi dengan yang ini. Nah, untuk yang analisis vertikal yang ini untuk tahun sebelumnya itu dia sama aja seperti tadi. Yang ini dibagi dengan yang ini. Begitu juga seterusnya. Nah, dari analisis inilah kita tentukan yang lebih dari 10% itu akan memerlukan yang namanya ada indikasi salah saji. Nah, di mana itu ada si kas itu akan kita buat apanya, analisis perbandingannya itu dia memiliki kemungkinan kesalahan salah saji. Begitu juga akun-akun yang lainnya yang di atas 10%. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai A220 sebentar, yang tadi itu dia. Jadi setelah udah dianalisis terdapat, kita memilih di sini tadi kan ada seperti kas dan setara kas, dan ada juga HPP, ada juga beban gaji, ada juga non current asset dan juga inventory yang di atas 10%. Jadi kita terdapatlah yang namanya salah saji material. Jadi kita pilih terdapat risiko salah saji material. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan itu pada A220.2, di mana dia itu sini kita disuruh membuat rasio-rasio seperti rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, perputaran persediaan, perputaran piutang usaha, perputaran total aset, perputaran modal kerja, perputaran utang usaha, jumlah hasil persediaan, jumlah hari persediaan, jumlah hari piutang usaha, jumlah hari utang usaha, siklus operasi bersih, rasio utang banding ekuitas, rasio leverage, ada rasio coverage, ada margin laba kotor, ada margin laba bersih, ada ROA, ada ROE, yang dimana kita bisa lihat rumusnya, kita bisa ke samping, itu seperti ini. Ini ada rumusnya, tinggal kita buat perhitungannya, dapatlah hasilnya seperti ini semua. Untuk kasus PT Bina Citra Pesona, dan kita buat analisisnya dari hasil analisis ini ke sini. Nah, setelah kita lihat, setelah kita analisis, kita buatlah kesimpulan di sini, di mana di sini terdapat risiko salah saji pada analisis rasio keuangan. Nah, di mana kita disuruh juga jelaskan kondisi apa saja yang mendukung kesimpulan ini, apa atau enggak, akun-akun apa yang terdapat salah saji gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan A230 tentang pemahaman entitas dan juga lingkungan. Di mana dia itu informasi pertama ada 8 indeks, yang dimana A231, A230.2, A230.3, A230.4, A230.5,
A230.6, A230.7, A230.8. Yang dimana kita pertama mengerjakan A230.1, yang dimana itu tentang uh, informasi umum dan aspek legalitas. Di mana di sini kita disuruh masukkan kontak klien, yang dimana menurut kasus PT Bina Citra Pesona itu ini ada namanya Leli Luntungan, Tia Barada, Gia Hutapea, dan Purnomo Sutomo dengan jabatan ada Direktur Utama Perusahaan, Direktur Produksi, Direktur Penjualan, dan Direktur Akuntansi. Dan di mana kita bisa isi juga nomor telepon dan juga emailnya. Nah setelah itu ada nama notaris. Selanjutnya itu ada informasi umum, yaitu informasi mengenai pendirian perusahaan, di mana itu adalah nama notaris serta domisili notaris. Itu ada apanya, tahun berdirinya, ada juga siapa nama notarisnya. Itu adalah kita buat Bapak KPS kita itu adalah Bapak Muhammad Asrin Jajuli, di mana dia itu ada tujuan atau maksud dari perusahaan itu adalah untuk uh, memproduksi yang namanya uh, fruit scented cream, lotion, oils, cologne, dan juga spray perfume. Nah, di mana dia itu ada modal dasar juga, itu bisa kita lihat untuk kasus PT Bina Citra Pesona itu ada 20.000 lembar saham dengan harga 200.000, jumlahnya 4 miliar. Nah, untuk modal setornya ada 9.250 lembar dengan harga 200.000, jumlahnya ada 1 M 850 juta rupiah. Nah, di mana ada juga susunan pemilik saham kita bisa lihat di sini, dan jumlah lembar sahamnya kita bisa lihat di sini juga untuk PT Bina Citra Pesona, dan ada juga susunan pengurus perusahaan itu ada ini untuk di mana jabatan juga kita bisa isi di sini. Selanjutnya di sini ada NPWP-nya, di mana di sini telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kita pilih ya, dan juga status kepemilikan kantor pusat milik sendiri, kantor cabang milik sendiri, gudang milik sendiri, dan juga pabrik milik sendiri. Dan kita bisa lampirkan juga kertas kerja dari A230.1 berikut ini, di mana kita bisa menarik kesimpulan di mana tidak terdapat kemungkinan salah saji pada indeks A230.1. Selanjutnya itu ada struktur organisasi dan juga tanggung jawab. Ini kita bisa titik 2 itu dia struktur organisasi dan juga tanggung jawab. Ini kita disuruh mengisi struktur organisasi dari perusahaan dan juga uraian tanggung jawab dari struktur-struktur tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan juga tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Selanjutnya ada proses aktivitas bisnis dan juga kebijakan akuntansi. Ini kita bisa isi proses bisnis utama dan kebijakan akuntansi rutin. Nah, di mana itu kita bisa masukkan uraian apa siklus-siklus yang terjadi atau proses bisnis dalam perusahaan PT Bina Citra Pesona, di mana ada siklus akuntansi umum, siklus penjualan kredit, penerimaan kas dari pelunasan piutang, ada penerimaan kas dari penjualan tunai, pembelian, utang dagang, dan juga pengupahan. Dan setelah itu kita disuruh di sini kita akan buat ringkasan dari setiap siklus tersebut. Nah, setelah itu kita disuruh ke setelah itu selanjutnya saya akan menjelaskan A230.4, itu adalah pemahaman mengenai peraturan yang relevan. Di mana kita masukkan di sini jenis-jenis peraturan yang relevan dengan klien, di mana dia itu dampaknya, dan juga kita isi dampaknya terhadap entitas dan juga akun-akun yang terkait dan juga patuh ataupun tidak patuh. Di mana kita di sini untuk PT Bina Citra Pesona kita bisa masukkan undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang PPH, yang mana akunnya itu berkait ke beban PPH karyawan, di mana dia itu patuh. Jadi kesimpulan bisa kita tarik itu adalah tidak terdapat kemungkinan salah saji material. Selanjutnya itu adalah A230.5. Itu tentang pemahaman lingkungan bisnis. Di mana di sini hasil pemahaman itu apa itu adalah terdapat besarnya nominal non current asset yang disebabkan oleh besarnya investasi yang dilakukan perusahaan. Jadi pengaruhnya itu hal ini akan meningkatkan non current asset yang signifikan, akun terdapat itu adalah non current asset. Dan bisa kita masukkan juga pemahaman tentang kondisi perekonomian nasional, amandemen dan juga perubahan SHK, perubahan peraturan, perkembangan teknologi, siklus alam, ketersediaan dan biaya energi, dan lain-lainnya. Jadi untuk PT Bina Citra Pesona ini kita asumsikan tidak terdapat kemungkinan salah saji pada indeks A230.5 pemahaman lingkungan bisnis. Selanjutnya A230.6 itu adalah analisis kelangsungan usaha, di mana dia itu ada beberapa aspek keuangan, kita bisa lihat sampai ke bawah, dan kita bisa memilih ada atau tidak adanya. Dan setelah itu kita masukkan pertimbangan yang dari aspek-aspek keuangan tersebut. Nah, di sini jadi kita bisa narik kesimpulan untuk PT Bina Citra Pesona itu terdapat kemungkinan salah saji material. Nah, di mana kita menjelaskan juga kemungkinan salah saji material tersebut berada pada the possibility of misstatement access because the going concern assessment released on management assumption about future cash flow and economic condition which may differ from actual outcomes. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai A230.7, di mana dia itu mengenai pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Nah, di mana kita di sini ada item-itemnya itu adalah item penyiapan, laporan keuangan, pencatatan jurnal penyesuaian, evaluasi
pengabaian pengendalian oleh manajemen transaksi antar perusahaan, dan juga laporan konsolidasi. Nah, di sini kita disuruh untuk menguraikan uraian prosesnya, aktivitas pengendaliannya, relevan terhadap auditnya, identifikasi salah sajinya, akun yang berdampaknya, serta prosedur audit dalam item-item pada indeks A230.7 pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangan. Jadi untuk PT Citra Bina Pesona, dan juga ini sini ada personal entitas yang terlibat dalam penyusunan itu kita bisa isi, ada Denny Miharja, Budi Darmawan, Dian Waskita, dan Purnomo Sutopo, ada dengan jabatan bisa kita lihat seperti ini. Jadi untuk PT Bina Citra Pesona itu kita bisa tarik kesimpulan untuk indeks A230.7 itu pengendalian penyiapan dan penyusunan laporan keuangan LK itu dia sudah memadai. Mana dalam penyusunan LK itu adalah sudah memadai. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan A230.8, di mana dia itu adalah analisis faktor kecurangan, di mana ada beberapa faktor-faktor kecurangan, itu dari tekanan, ada dari kesempatan, ada dari rasionalisasi, di mana kita disuruh juga buat tangkapan klien dari TCWG, BOD, dan juga bagian lain-lainnya, dan serta akun yang terdampak dari faktor-faktor kecurangan tersebut. Nah, setelah itu, dan juga kita bisa lampirkan kertas kerja dari indeks A230.8 berikut. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa analisis faktor kecurangan terdapat kemungkinan salah saji material. Dan mana kita jelaskan kemungkinan salah saji materialnya itu based on fraud risk factor analysis and the result of substantive testing, fraud risk factor exercise. However, no material misstatement due to fraud or errors has been identified. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai A23. Oke, setelah itu kita bisa isi kemungkinan salah saji material itu ada kemungkinan salah saji material pada non current asset. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan A240, di mana A240 itu adalah inherent risk, di mana di sini kita disuruh untuk kertas kerja ini digunakan untuk melakukan identifikasi risiko bawaan atau inherent risk client. Risiko bawaan itu identifikasi dan nilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat akun. Nah, kertas kerja ini diawali dengan menetapkan akun-akun yang memiliki risiko, di mana akun akan terisi otomatis dari kertas kerja A230.3, 20.4, A230.5, A230.6, A230.8 dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Di mana faktor-faktornya itu adalah penggunaan pakar manajemen, informasi signifikan dari periode sebelumnya yang berlanjut, ada peraturan yang relevan dengan klien, tren industri sejenis, dan juga lain-lainnya. Nah, di mana dia itu untuk tingkat laporan keuangan. Tingkat laporan keuangan itu, auditor itu memilih faktor penyebab yang menjadi bahan pertimbangan dengan memberikan tanda tick mark pada kotak di depan faktor dimaksud. Di mana selanjutnya auditor itu yang ini, faktor yang menjadi pertimbangan. Beri tick mark. Selanjutnya itu auditor memilih dengan tingkat risiko salah saji material dengan memilih menggunakan drop down, serta auditor itu memberikan penjelasan terkait tingkat risiko salah saji material itu bisa ada H, ada M, ada L, high, medium, and low. Di mana respon auditornya itu strategi audit yang dilakukan ialah substantif test secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada tingkat akun, ada tabel tingkat akun yang dimana dia itu diisi pilihan ya atau tidak untuk kriteria di bawah ini dalam mengidentifikasi risiko bawaan inherent risk pada tingkat akun akan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu merupakan transaksi yang sering terjadi, salah saji yang dikoreksi pada periode lalu, rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis, terdapat kontingensi yang teridentifikasi, berdampak pada kerugian, akun yang mendapat perhatian khusus atas akuntansi pelaporan, akun yang memiliki kerumitan atau kompleks, akun transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan, akun yang diukur menggunakan estimasi, dan akun yang signifikan yang tidak rutin. Nah, selain itu, pengisian itu jika salah satu faktor tersebut di atas teridentifikasi, maka auditor harus memberikan tanda ya pada menu drop down. Nah, dari menu drop down tersebut sebagai tanda bahwa terdapat risiko inherent. Selain kriteria rentan terhadap fraud risk karena terisi otomatis, seluruh kriteria di atas harus auditor pilih menggunakan drop down. Dan selain ini akan dipilih menggunakan drop down ya atau tidak. Nah, setelah mengidentifikasi salah satu dari faktor di atas, auditor selanjutnya harus menilai atau mempertimbangkan dua atribut mengenai risiko, yaitu likelihood of risk occurring, di mana itu ini dengan pilihan drop-down H atau L untuk menentukan apakah tingkat risiko inherent risk tersebut. L itu untuk low, H itu untuk high. Di mana kolom IR itu yang telah diidentifikasi dan dinilai secara otomatis telah terisi penilaian secara keseluruhan risiko inherent tersebut. Nah, setelah itu untuk kolom termasuk risiko signifikan, ini akan otomatis terisi.
akan teridentifikasi signifikan jika likelihood of risk occurring ini uh, dan itu high, serta akun teridentifikasi memiliki salah satu faktor sebagai berikut, itu mendapatkan perhatian khusus, yang ini mendapatkan perhatian khusus, memiliki kerumitan, transaksi dengan pihak berrelasi yang signifikan, diukur menggunakan estimasi, baru ada signifikan yang tidak rutin, dan juga itu ada terdapat faktor risiko signifikan lainnya. Nah, setelah itu auditor juga dapat menambah informasi lain yang relevan di luar 11 faktor di atas. Di mana dia itu jika menurut pertimbangan profesional auditor terdapat risiko yang tidak yang tinggi belum termasuk ke dalam kriteria tersebut, hal ini disisikan pada kolom faktor risiko signifikan lainnya. Ini. Nah, pada akhir kertas kerja A240 terdapat kesimpulan yang dipilih menggunakan drop down. Yang itu adalah yang ini. Di mana terdapat simpulan dipilih yaitu adalah menggunakan drop down. Jika auditor membuat simpulan bahwa analisis tidak dilakukan, maka auditor harus mengisi penjelasan sebab hal tersebut. Di mana analisis inherennya ini telah kita lakukan, jadi kita pilih telah dilakukan. Oke, sekianlah penjelasan untuk A210 sampai dengan A240. Untuk A250 sampai dengan A280 akan dijelaskan oleh Febri. Akan menjelaskan yang namanya teori dasar substantif tes untuk kode G, yang dimana dia itu adalah utang dagang dan juga utang yang tidak dicatat. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari utang dagang. Utang dagang itu adalah merupakan suatu kewajiban perusahaan kepada pemasok ataupun vendor, yang dimana dia itu timbul karena adanya perusahaan menerima barang ataupun jasa dalam rangka kegiatan normal usaha, misalnya kayak seperti pembelian persediaan secara kredit. Nah, di dalam laporan keuangan, utang dagang itu termasuk dalam kelompok liabilitas lancar atau current liabilities, karena umumnya jatuh tempo pada waktu kurang dari 1 tahun. Oke, selanjutnya itu adalah tujuannya itu adalah untuk menyediakan informasi kewajiban perusahaan yang sesungguhnya, untuk membantu perusahaan mengelola arus kas, baru merencanakan pelunasan, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok. Nah, setelah itu adalah memberi gambaran jelas dengan beban tentang beban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka pendek, yang dimana penting untuk pengelolaan modal kerja atau working capital, yang dimana dan juga untuk kesehatan keuangan. Nah, dimana juga untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan juga jujur, yang dimana utang dagang itu biasanya termasuk dalam bagian terbesar dari liabilitas lancar. Nah, selanjutnya itu adalah utang, pengertian dari utang yang tidak dicatat, yang dimana dia itu unrecorded liabilities adalah kewajiban atau utang perusahaan yang sudah ada karena telah terjadi transaksi ekonomi di masa lalu, tetapi belum dicatat dalam pembukuan atau laporan keuangan pada saat pelaporan. Nah, penyebabnya itu biasanya itu bermacam-macam nih. Ada yang faktornya belum diterima pada tanggal neraca, ada transaksi atau biayanya itu telah terjadi tetapi belum diproses atau dicatat. Nah, ataupun adanya juga kelalaian dalam pencatatan. Nah, tujuannya itu adalah untuk keakuratan laporan keuangan, di mana mengungkap utang yang belum dicatat, membantu memastikan bahwa seluruh kewajiban perusahaan tercermin. Kalau tidak, maka laba atau ekuitas itu bisa tampak lebih baik dari kenyataan karena kewajiban tersembunyi atau tidak diperhitungkan. Di mana untuk juga transparansi dan juga kepercayaan, di mana itu adalah pencatatan kewajiban yang sebenarnya penting dalam laporan, agar laporan keuangan itu dapat dipercaya oleh stakeholder. Ketiga itu adalah pencegahan kesalahan dan ataupun kecurangan, di mana kadang unrecorded liabilities itu bisa terjadi karena kelalaian, tapi juga bisa karena manipulasi, misalnya menunda pengakuan utang agar laporan terlihat lebih sehat. Dengan mengidentifikasikan dan mencatatnya, yang dimana risiko misstatement atau laporan keliru dapat dikurangi. Setelah itu adalah kepatuhan standar akuntansi dan juga audit. Yang dimana dalam proses audit, auditor itu biasanya melakukan prosedur pencarian utang yang belum tercatat atau search of unrecorded liabilities untuk memastikan kelengkapan kewajiban pada saat tanggal neraca. Oke, untuk risiko dan juga prosedur audit untuk kode ini akan dijelaskan oleh Febri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan risiko dan prosedur utang dagang dan utang tidak dicatat. Risiko utang dagang, yang pertama, utang dagang dicatat tidak sesuai nilai sebenarnya, seperti harga, kuantitas, atau diskon yang salah, menyebabkan overstatement atau understatement kewajiban. Yang kedua, pencatatan utang dagang tanpa dokumen pendukung yang valid, misalnya invoice palsu atau transaksi tidak sah, menimbulkan fraud atau transaksi fiktif. Yang ketiga, perubahan saldo utang dagang antar periode yang tidak wajar, misalnya naik atau turun drastis, dapat menimbulkan kesalahan pencatatan atau manipulasi transaksi. Yang keempat, pembelian sudah terjadi namun faktur dari pemasok belum diterima atau unbilled payables, dan perusahaan tidak membuat accrual,
Hal ini membuat utang dagang kurang dari kewajiban sebenarnya. Selanjutnya ada resiko utang tidak dicatat. Yang pertama, utang tidak dicatat sama sekali sehingga kewajiban perusahaan menjadi understate, membuat laporan keuangan tidak mencerminkan total kewajiban sebenarnya. Yang kedua, tidak adanya pencatatan utang menyebabkan perusahaan tidak merencanakan arus kas secara benar dan dapat menimbulkan gagal bayar kepada pemasok. Yang ketiga, fluktuasi atau perbedaan total utang antar periode yang tidak wajar. Misalnya tiba-tiba turun karena utang hilang dalam pencatatan, mengindikasikan potensi error atau sengaja tidak dicatat. Nah, di sini ada prosedurnya, yaitu yang pertama mencocokkan purchase order atau PO, surat jalan, dan invoice untuk memastikan bahwa setiap utang dagang berasal dari transaksi yang sah. Yang kedua, memastikan setiap pembayaran utang telah disetujui oleh pihak berwenang dan didukung oleh dokumen yang lengkap sebelum diproses. Yang ketiga, menerapkan pemisahan tugas seperti purchasing, reserving, dan accounting untuk mencegah pencatatan utang palsu atau fraud pemasok. Yang keempat, menelusuri pembayaran yang dilakukan setelah tanggal laporan keuangan. Apakah terkait pembelian periode selanjutnya? Sebelumnya. Jika iya, berarti utang belum dicatat. Yang kelima, memeriksa surat jalan, laporan keuangan, laporan penerimaan barang atau LPB, dan bukti jasa yang sudah diterima tetapi belum ada invoice. Jika ada, perusahaan harus membuat akrual utang. Yang keenam, menelusuri kontrak atau order yang sudah disetujui tetapi belum dicatat, terutama untuk pembelian berulang atau kontrak jangka panjang. Yang terakhir, yang ketujuh, melihat apakah ada barang yang sudah masuk gudang atau jasa sudah selesai tetapi invoice belum dikirim pemasok. Harus diakui sebagai utang. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode substantif untuk utang dagang dan juga utang lainnya yang tidak dicatat. Nah, di mana sini saya akan menjelaskan kode untuk G1 sampai dengan kode G4. Nah, di mana di sini di kode G1 ini kita disuruh diminta untuk membuat daftar utang dagang akhir tahun berjalan. Nah, di mana di sini kita sudah disajikan daftar utang dagang akhir tahun berjalannya itu di buku 4 halaman 43. Di situ kita sudah disajikan, tinggal kita pindahkan ke sheet, yang dimana totalnya itu adalah tahun 2024 utang dagangnya itu sebesar Rp397.660.000. Nah, dimana di sini kita disuruh untuk periksa kebenaran penjumlahan dan telusur jumlah total ke working trial balance. Yang dimana kita di sini disuruh untuk periksa ke TB1. Nah, kita cek ke TB1, utang dagangnya itu adalah pas sebesar Rp397.660.000. Yang dimana setelah itu kita disuruh untuk cantumkan yang namanya tick mark atau indeks yang diperlukan pada kode G1 tersebut. Yang dimana kita memberi tick mark seperti ini, yang dimana artinya itu penjumlahannya itu setelah diperiksa sesuai dengan TB1 atau working trial balance. Nah, setelah itu kita disuruh untuk telusuri faktur-faktur mendukung voucher untuk menentukan bahwa semua faktur telah dicatat, yang dimana lakukan telaah terhadap klasifikasi rekening, yang dimana daftar vouchernya itu untuk pembayaran utang telah diiktisarkan pada tabel 6. Itu bisa kita lihat di buku 1 halaman 46. Di situ kita sudah disajikan. Baru setelah itu kita disuruh untuk cantumkan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1, yang dimana dia itu adalah kita cantumkan tick mark Y seperti ini, yang dimana artinya itu adalah telah dilakukan vouching terhadap faktur dan dokumen pendukung lainnya, di mana semua barang telah diterima sebelum tanggal 31 Desember tahun 2024. Nah, setelah itu kita disuruh untuk telusuri tiap voucher-voucher ke pembayaran pada periode setelah tanggal neraca untuk menentukan bahwa masing-masing voucher telah dibayar pada periode setelah tanggal neraca. Yang dimana kita bisa melihat ada informasi tambahan butir ke-1, yang dimana dia itu adalah kita disuruh untuk sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap utang yang tidak dicatat, saudara telah melakukan ulang voucher registrasi dan jurnal pengeluaran kas untuk periode 1 Januari sampai dengan 10 Januari. Nah, saudara juga telah menguji faktur-faktur yang belum diproses dan arsip penerimaan barang dari tanggal 1 Januari sampai dengan 24 Januari 2025, di mana saudara dapat berasumsi bahwa tidak ada satupun pengeluaran kas yang dilakukan sejak tanggal 11 Januari sampai dengan 24 Januari berkaitan dengan periode pemeriksaan. Tidak ada faktur yang belum selesai, yang belum diproses dengan bukti pendukungnya, dan juga tidak ada laporan penerimaan barang untuk periode 1 Januari sampai 24 Januari yang berkaitan dengan tahun 2024. Nah, di mana setelah itu kita disuruh untuk cantumkan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1-nya itu, yaitu tick mark seperti ini, dimana artinya itu telah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, yang dimana telah dibayar setelah tanggal 1 Januari tahun 2024. Nah, setelah itu kita disuruh juga, yang dimana di sini juga kita
diberi tick mark C juga seperti ini, yang dimana ini berhubungan nanti dengan kode G4 itu untuk CV Kartika, dan juga ada berhubungan dengan kode G6 itu untuk Cendana Putri, yang dimana akan dijelaskan di kode G4 dan juga kode G6. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kode G2. Nah, kode G2 ini adalah mencatat yang namanya penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat. Nah, di sini kita bisa lihat di mana kita di sini melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya utang yang tidak dicatat. Nah, di mana kita suruh periksa voucher-voucher mulai tanggal pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan beberapa hari setelah tanggal neraca untuk meyakinkan bahwa tidak ada voucher-voucher untuk bulan pertama tahun berikutnya yang seharusnya merupakan utang pada akhir tahun berjalan. Nah, di mana kita suruh pelajari tabel 7. Itu bisa kita lihat di halaman 47 buku 1. Di mana kita disuruh juga untuk periksa faktur-faktur dari pemasok, laporan penerimaan barang, dan order pembelian yang belum diproses untuk periode beberapa hari setelah tanggal neraca. Di mana kita bisa pelajari informasi tambahan butir 1, itu halaman 45 tadi yang sudah saya bacakan di kode G1. Lalu setelah itu kita periksa pengeluaran kas mulai tanggal pelaksanaan pemeriksaan sampai dengan beberapa hari setelah tanggal neraca. Di mana juga kita mempelajari yang namanya informasi tambahan butir ke 1 tadi. Nah, di sini kita sudah dapatlah yang namanya utang yang tidak dicatat, yang dimana itu ada dengan voucher 1, ada voucher 13, ada voucher 14, ada voucher 15, dan ada voucher 17, yang dimana ada dengan nama perusahaan NG Partner, dimana dengan voucher 11 itu ada perusahaan NG Partner, yang dimana dia itu dengan invoice date tanggal 2 Januari tahun 2025. Nah, dimana informasinya itu adalah gas service dari tanggal 25 sampai tanggal 27 November tahun 2025 dengan nilai 1,5 juta. Ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 48. Yang dimana itu ada, setelah itu ada voucher 13, itu ada CV Kartika, itu dia dengan invoice date itu adalah tanggal 26 bulan 12 tahun 2024, itu ada pembelian 60 box Leo de Citron, di mana dia itu ini bisa kita lihat nanti di G4. Kita bisa lihat nanti di G4, di mana akan dibahas nantinya oleh saya juga. Nah, setelah itu dia ada dengan voucher 14, itu dia perusahaan PT Aroma Putri, invoice date-nya tanggal 3 bulan 1 2025, itu transportasi barang, yang dimana dia itu bisa kita lihat datanya di halaman 48 juga di tabel 7. Nah, ini dengan nilai 480.000. Nah, setelah itu ada dengan voucher 15, itu dengan perusahaan PT Cendana Putri, itu tanggal 24 bulan 1 2025, itu dengan pembelian 50 box essence of apricot spray. Ini bisa kita lihat nanti di tabel 7 halaman 47, atau juga bisa kita lihat di tabel 7 halaman 48 juga ada. Dan yang tadi juga untuk yang CV Kartika juga kita bisa lihat datanya nanti di tabel 7 halaman 48. Nah, setelah itu juga ada voucher 17 dengan perusahaan PT Aroma Putri, invoice date-nya itu ada tanggal 7 bulan 1 2025 dengan informasi transportation of goods atau transportasi barang, yang dimana dia itu bisa kita lihat datanya itu di halaman 48 tabel 7, itu dia senilai 400.000. Nah, setelah itu kita disuruh memberi tick mark U seperti ini, yang dimana dia itu artinya itu adalah kita disuruh dimana dia itu verifikasi telah dilakukan kepada faktur dan juga dokumen pendukung lainnya. Di sini kita mencatat yang namanya jurnal adjustment, yang dimana itu ada mencatat inventory terhadap utang dagang sebesar 86.416.000 rupiah yang nilainya ini. Setelah itu kita mencatat juga adjustment untuk repair and maintenance expense atau beban perbaikan dan juga pemeliharaan terhadap utang itu sebesar 1.500.000 yang ini 1.500.000. Nah, setelah itu kita buat perhitungan untuk stock of box of essence of apricot spray dengan harganya itu 19.200.000 ditambah dengan biaya angkutnya 400.000, jadinya 19.600.000. Dan juga untuk stok 60 box Leo de Citron itu harganya 66.336.000 rupiah ditambah biaya angkutnya 480.000, jadinya nilai itu adalah 66.416.000 rupiah. Nah, jadi rekapnya itu adalah utang saldo utang dagang dari klien itu 397.660.000 dari G1, atau kita linkkan ke G1, dan ada loss checknya itu sebesar 7.760.000 rupiah itu dari G3, dan ada utang tidak dicatat sebesar 87.919.000 rupiah. Jadi jumlah utang dagangnya itu
tahun 2024 itu sebesar 493.336.000 rupiah. Dengan catatan semua voucher dan juga dokumen pendukung itu pada periode 1 Januari 2024 sampai 10 Januari 2025 sudah dicek angka-angkanya, termasuk juga utang yang belum dicatat. Oke, sekianlah untuk penjelasan mengenai penyelidikan terhadap utang yang belum dicatat. Kan untuk menjelaskan kode G3. Nah, di mana di sini ada namanya permintaan konfirmasi saldo utang. Ini mana kepada Toko Dian Kencana, di mana sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2024 oleh akuntan publik, di mana akan memberikan informasi tentang jumlah utangnya kepada perusahaan Toko Dian Kencana. Di mana bersama ini ditampilkan juga amplop untuk jawaban, di mana dia itu ada jumlah yang belum jatuh tempo itu sebesar 7.760.000 rupiah. Nah, di mana dia itu ada komennya itu dia di mana klien akan berjanji akan memblokir cek yang hilang dan akan mengirim cek pengganti kepada kepada akuntan publik, tetapi sampai sekarang cek tersebut belum juga diterima. Nah, di mana dia itu di mana ada konfirmasi reply-nya itu dia balasan konfirmasinya itu di mana konfirmasi utang dari Toko Dian Kencana adalah benar karena perusahaan kehilangan cek tersebut yang semana senilai 7.760.000 rupiah yang dimana ditujukan untuk pembayaran kepada Toko Dian Kencana dan cek penggantinya belum diterima. Oleh karena itu utang pada PT Bina Citra Pesona meningkat sebesar jumlahnya itu ya sebesar 7.760.000 rupiah. Nah, dimana karena cek tersebut hilang diperlukan yang namanya jurnal penyesuaian, di mana juga sudah disiapkan untuk, di mana juga sudah dibuat di sebelumnya itu adalah untuk kode GA, yaitu adalah kode A, itu adalah kas. Di mana dia itu ada jurnalnya itu di sini ada kas Bank Ganesha terhadap utang dagang sebesar 7.760.000 rupiah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode G4, di mana itu adalah permintaan konfirmasi saldo utang juga, di mana kepada CV Kartika, di mana sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2024 oleh akuntan publik, studi kiranya Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kepada perusahaan saudara. Utang kami kepada perusahaan saudara, di mana bersama ini kami melampirkan juga amplop untuk jawaban. Yang dimana jumlah yang belum jatuh temponya itu sebesar 91.296.000 rupiah. Yang dimana komentarnya itu tidak ada. Nah, dimana di sini ada balasannya itu adalah dalam buku 4 G1, yang kan bisa kita lihat saldo utang yang dicatat oleh klien PT Bina Citra Pesona adalah, kita bisa lihat di kode G1, untuk CV Kartika utang yang dicatat itu sebesar 24.960.000 rupiah. Nah, di mana dia itu oleh karena itu terdapat selisih, di mana selisihnya itu yang jumlah yang belum jatuh tempo pada saldonya itu sebesar 91.296.000 rupiah. Nah, di mana ada selisih sebesar 66.336.000 rupiah. Dari hasil pengurangan 91.296.000 rupiah dikurang dengan 24.960.000 rupiah. Di mana selisih ini terjadi karena PT Bina Citra Pesona itu gagal mencatat pembelian 60 unit LEAU The Citrus senilai 66.336.000 rupiah dengan basis FOB Jakarta, di mana ini menunjukkan FOB shipping point atau pembelian itu diakui ketika barang telah dikirim dari Jakarta, di mana oleh karena itu persediaan tersebut menjadi milik PT Bina Citra Pesona karena barang dikirim dari CV Kartika pada tanggal 26 Desember tahun 2024 meskipun barang tersebut tiba atau diterima pada tanggal 3 Januari tahun 2025. Oleh karena itu PT Bina Citra Pesona harus mengakuinya sebagai utang dagang dengan membuat jurnal penyesuaian, yaitu adalah persediaan barang dagang atau merchandise inventory terhadap utang dagang atau trade payable ataupun kondisi payable sebesar 66.336.000 rupiah. Nah, di mana nanti jumlah ini akan dimasukkan ke G2 tadi sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan, ada nanti hubungannya ke G2 yang dimana itu ini sebesar 66.336.000 rupiah. Nah, demikianlah penjelasan mengenai substantif tes untuk G1 sampai dengan G4. Nah, untuk kode G5 sampai dengan G8 akan dijelaskan oleh Febri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada catatan PT Bina Citra Pesona dalam kode G5 sampai G8. Kita mulai pada kode G5. Di sini ada permintaan konfirmasi saldo utang yang bunyinya sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh akuntan publik kami, Dr. Antus Susilo & Co. Sudilah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo itu 46.080.000. Komentarnya, jumlah tersebut di atas adalah utang PT Bina Citra Pesona pada kami atas 300 box smoothing lotion yang kami kirim pada tanggal 31 Desember 2005.
Note-nya, therefore, PT Bina Citra Pesona does not need to make adjusting journal entry because the goods arrived on January 10, 2006, while we are only auditing the financial statement as of December 31, 2005. Nah, total dari 46.080.000 itu didapat dari 300 300 box smoothing lotion dikali dengan 153.600 rupiah dapatlah 46.080.000 rupiah. Selanjutnya di kode G ada permintaan konfirmasi saldo utang yang bunyinya sehubungan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan kami per 31 Desember 2005 oleh angkutan publik kami Dr. Andus Susilo & Co. Sudahlah Anda memberikan informasi tentang jumlah utang kami kepada perusahaan saudara. Bersama ini kami lampirkan juga amplop untuk jawaban. Jumlah yang belum jatuh tempo 384.800 rupiah. Tidak ada komentar. In the G1 book worksheet paper, there is an accountant payable balance to PT Cendana Putri amounting to 345 million 600,000. However, after confirmation, the actual account payable balance is 364 million 8,000 rupiahs. There is a difference in the recorded accountant payable balance because PT Bina Citra Pesona did not record the purchase transactions of 50 box of essence of apricot spray amounting to 19 million 200 rupees. The goods were shipped on December 24, 2005 and received on December 31, 2005 are as stated in Book 1X 47 Table 7, December 2005 receiving list. However, there was a recording error to the receipt of the goods was recorded on January 6, 2006 in Table 7. Continue. Voucher Registration Book 1 page 48. Selanjutnya di kode G7 PT Bina Citra Pesona Surat Pernyataan Penasihat Hukum Klien Effendi SH Konsultan Hukum. Nah, di sini berisi berdasarkan surat yang kami terima tanggal 2 Januari 2006 dari Luntungan dari PT Bina Citra Pesona meminta kami untuk memberikan informasi rinci kepada kantor saudara sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan saudara terhadap laporan keuangan PT Bina Citra Pesona untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2000. Pertama-tama kami informasikan bahwa perusahaan kami mewakili perusahaan secara teratur meskipun tugas-tugas yang kami lakukan terbatas untuk hal-hal khusus saja. Sejak tanggal 1 Januari 2005 kami tidak lagi memperoleh penugasan terutama tugas mewakili perusahaan dalam penyelesaian kerugian bersyarat atau loss contingencies. Di sini tidak ada notes. Dan selanjutnya di kode G8, di sini ada jurnal penyesuaian, yaitu addition to account payable to PT Bina Citra Pesona because there is unrecorded account payable based on the examination of part voucher working paper G2. Yang pertama, jurnal pertama, merchandise inventory pada account payable. Di sini jumlahnya 66.336.000 diambil pada G2. Selanjutnya ada jurnal cost of goods sold pada account payable. Totalnya jumlahnya 19.600.000. Jumlah tersebut didapat dari kode G2. Ini jurnal yang ketiga repair and maintenance expense pada account payable dengan jumlah 1.500.000 pada G2 juga kita dapat melihat it is to account payable to PT Bina Citra Pesona due to examine
is meaning to replacement of a missing payment that has not yet been received by Toko Dian Kencana Working Paper G3. Di sini ada jurnal penyelesaian yaitu Bank Ganesha Cash pada account payable dengan nilai 7.760.000 didapat pada kode A1. Kode A1 nih. Oke. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, pada kode H, pengujian substantif atas pencatatan gaji dan utang beban akan dijelaskan oleh teman saya, Melanie Triani dan Nadia Pippo. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian substantif atas pencatatan gaji dan utang beban yang merupakan kode H pada kasus PT Bina Citra Pesona. Sebelum kita melakukan pengujian substantif, terlebih dahulu kita pahami konsep dan materinya. Pencatatan gaji merupakan proses akuntansi untuk merekam seluruh kompensasi yang menjadi hak karyawan atas jasa yang telah diberikan dalam satu periode. Utang beban, pencatatan utang beban merupakan proses pengakuan kewajiban perusahaan atas beban-beban yang telah terjadi, tetapi belum dibayarkan pada akhir periode pelaporan. Pengujian substantif atas pencatatan gaji dan utang beban merupakan serangkaian prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan untuk menilai apakah transaksi dan saldo yang dicatat sudah lengkap dan sesuai dengan prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku. Tujuan dilakukan pengujian substantif yang pertama adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa seluruh kewajiban perusahaan telah diakui secara lengkap. Yang kedua, menilai kewajaran nilai kewajiban yang dicatat dalam laporan keuangan. Ketiga, memastikan bahwa kewajiban dicatat pada periode yang tepat sesuai dengan prinsip cut-off. Yang keempat, mengidentifikasi kemungkinan adanya salah saji material yang timbul dari kesalahan ataupun kecurangan. Dan yang kelima, memastikan bahwa penyajian dan pengungkapan kewajiban telah sesuai dengan standar akuntansi, keuangan, dan standar audit yang berlaku. Selanjutnya untuk resiko dan prosedur pengujian akan dilanjutkan oleh Nadia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan risiko dari pencatatan gaji dan utang beban. Yang pertama, beban dan utang tidak dicatat seluruhnya, sehingga saldo beban dan kewajiban menjadi understated. 2. Beban dicatat melebihi yang seharusnya, sehingga terjadi overstatement pada beban dan utang. 3. Cut-off salah. Beban yang terjadi pada akhir periode tidak diakui di periode yang tepat. 4. Estimasi beban tidak wajar, termasuk gaji yang masih terutang, sehingga saldo utang beban tidak mencerminkan kewajiban sebenarnya. 5. Transaksi tidak valid. Beban dicatat tanpa dasar transaksi yang nyata atau dokumen pendukung. 6. Manipulasi untuk manajemen laba. Beban sengaja dinaikkan atau dikurangi untuk mengubah laba. Perbedaan total beban antara periode berjalan dan sebelumnya tidak wajar, menandakan potensi kesalahan atau fraud. Selanjutnya adalah prosedur pengujian. Yang pertama adalah lakukan analytical review, bandingkan beban periode berjalan dengan periode sebelumnya, selidiki fluktuasi signifikan. 2. Vouching. Telusuri sampel pencatatan beban atau gaji ke dokumen pendukung seperti invoice, kontrak, payroll sheet, dan daftar hadir. 3. Tracing. Dari dokumen sumber berupa kontrak, payroll, bukti jasa, telusuri apakah telah dicatat sebagai beban atau utang pada periode yang tepat. 4. Uji cut-off. Periksa transaksi beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal laporan untuk memastikan beban sudah dicatat pada periode yang benar. 5. Subsequent payment test. Periksa pembayaran setelah tanggal laporan untuk melihat apakah ada beban periode sebelumnya yang baru dibayar, kemudian namun belum dicatat. 6. Recalculate. Lakukan perhitungan ulang atas sampel beban atau gaji untuk memastikan akurasi jumlah. 7. Konfirmasi keberadaan kewajiban. Jika relevan, misalnya konfirmasi jasa yang belum dibayar kepada pihak terkait. 8. Review estimasi. Evaluasi kewajaran metode estimasi beban, termasuk accrual gaji, dan bandingkan dengan periode sebelumnya atau data aktual setelahnya. Dan yang terakhir, nomor 9, scan and trace. Lakukan penelusuran jurnal beban atau utang pada akhir periode untuk mendeteksi pencatatan yang tidak biasa atau berisiko. Baiklah, langsung saja kita mulai dari kode WPH1, yaitu pengujian substantif atas utang PPh karyawan. Template pengerjaan kode H1 ini dapat kita lihat dari buku 3 halaman 53, di mana saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar 61.532.500 yang angkanya dapat kita telusuri dari TB1.
Kemudian dapat kita berikan teach mark checklist seperti ini, yang artinya sudah sesuai dengan kertas kerja tahun sebelumnya. Kemudian ada penambahan yaitu PPh yang telah ditanggung oleh perusahaan yaitu sebesar 129.432.000 yang angkanya dapat kita telusuri dari buku 1 halaman 52. Kemudian dapat kita berikan teach mark seperti ini yang artinya cocok dengan jumlah yang tercantum dalam daftar gaji. Lalu ada juga penambahan yang berasal dari PPh yang telah dipotong dari gaji karyawan yaitu sebesar 271.634.000 yang angkanya dapat kita telusuri dari buku 1 halaman 52. Kemudian kita berikan teach mark seperti ini yang artinya cocok dengan jumlah yang tercantum dalam daftar gaji. Maka totalnya adalah sebesar 462.598.500. Kemudian untuk saldo per 31 Desember 2024 itu adalah sebesar 69.536.000 yang angkanya dapat kita telusuri dari TB1. Oke. Nah, maka PPh karyawan yang telah disetorkan ke kantor pelayanan pajak adalah sebesar 393.062.500 yang berasal dari 462.598.500 dikurangi dengan saldo akhir 69.536.000. Lalu untuk beban pajak per tahun 2024 adalah sebesar 129.432 yang angkanya dapat kita telusuri dari TB2. Selanjutnya untuk kode WPH 2 yang merupakan pengujian substantif atas utang gaji dan upah. Template pengerjaannya dapat kita lihat dari buku 3 halaman 54. Di mana untuk upah dibayar mingguan dengan upah untuk akhir Desember 27 Desember 2024 akan dibayarkan pada Januari 2025 dengan jumlah karyawan yang menerima upah sebanyak 14 orang dan total upahnya sebesar 7.270.000. Kemudian dikenakan PPh dengan tarif 15%, yaitu sebesar 1.090.500. Kemudian kita dapat memberikan teach mark J seperti ini, yang artinya sudah dihitung berdasarkan gaji dan upah karyawan. Nah, angka ini dapat kita telusuri dari buku 1 halaman 53. Kemudian untuk gaji dibayar secara bulanan, dan untuk gaji Desember tahun 2024 akan dibayarkan pada Januari 2025. Dengan jumlah karyawan yang menerima gaji adalah sebanyak 24 orang dan total gaji sebesar 72.850.000. Dikenai PPh sebesar 15%, yaitu sejumlah 10.927.500. Kita juga dapat memberikan teach mark J yang artinya sudah dihitung dari gaji dan upah karyawan. Nah, angka ini juga dapat kita telusuri dari buku 1 halaman 52 sampai dengan 53. Kemudian, berdasarkan buku 1 halaman 53 dinyatakan bahwa perusahaan hanya menanggung PPh karyawan sebesar 8.250.000, sementara sisanya akan dipotong dari gaji dan upah karyawan. Maka PPh yang dipotong dari gaji dan upah karyawan adalah sebesar 3.764.000 yang berasal dari 12.18.000 dikurangi dengan 8.250.000. Kemudian kita buat juga jurnal penyesuaian, yaitu beban gaji dan upah sebesar 80.120.000 di debit, kemudian beban PPh karyawan sebesar 8.250.000 di debit, dan di kreditnya adalah utang gaji dan upah sebesar 76.352.000 dan utang PPh karyawan sebesar 12.018.000. Selanjutnya adalah kode WPH 3, yaitu utang dividen. Yang pengerjaan keras kerja ini dapat kita lihat berdasarkan buku 3 halaman 55, di mana saldo utang dividen per 31 Desember 2024 adalah sebesar 31.450.000. Hal ini dapat kita telusuri dari TB1. Nah, 31.450.000 ini juga dapat kita telusuri dari buku 2 halaman 25. Di mana kita dapat memberikan teach mark U yang artinya angka ini sesuai dengan hasil rapat Dewan Komisaris per tanggal 2 Desember 2024 yang menyatakan dividen akan dibagikan pada tanggal 27 Januari 2025 dengan harga per lembar adalah 3.400, di mana ada 9.250 saham yang beredar dikali dengan 3.400, maka totalnya adalah sebesar 31.450.000. Selanjutnya, untuk kode WPH 4 akan dijelaskan oleh Nadia. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan kode H4, yaitu hutang pajak bumi dan bangunan. Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar 26.926.000. Ini didapat dari TB1 pada akun Property Tax Payable. Karena sudah sesuai dengan dokumen kerja tahun sebelumnya, maka diberikan hikmah seperti ini. Kemudian, dikurang dengan setoran PBB atau pajak bumi dan bangunan pada tahun 2024 dengan nomor voucher 122 sebesar 26.926.000. Ini sudah sesuai dengan buku 1 halaman 53. Karena sudah ditelusuri ke jurnal pengeluaran kas, bukti transaksi telah diperiksa, maka diberikan tikmark centang seperti ini. Maka didapat saldo akhirnya adalah sebesar 0. Kemudian, pajak bumi dan bangunan pada tahun 2024 adalah sebesar 37.350.000. Ini didapat dari TB2. TB2 pada akun Property Tax Expense tahun 2024 sebesar 37.350.000. Karena sudah sesuai, sertifikat pajak bumi dan bangunan yang sudah diperiksa, maka diberikan tanda seperti ini. Maka saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar 37.350.000. Ini sesuai dengan TB1. Selanjutnya adalah kode H5. Kode H5 ini adalah hutang bersyarat. Saya telah melakukan wawancara dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hutang kontingensi. Penasihat hukum klien, yaitu FNDSH, menyatakan dalam surat G7 bahwa klien tidak memiliki kewajiban kontingensi yang timbul dari masalah hukum baik di tahun-tahun sebelumnya. Ini diambil dari buku 4 halaman 48. Saya juga telah meninjau notulen rapat Dewan Komisaris dan kontrak untuk menyelidiki kemungkinan adanya utang kontingen. Dan berdasarkan penyelidikan ini, saya berpendapat bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat surat hutang kontingensi atau promissory note yang belum dilunasi kepada PT Dana Jaya sebesar 100 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2026 yang didiskontokan ke Bank Ganesha. Ini dari buku 1 halaman 53. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kode H6, yaitu hutang pajak penghasilan badan. Saldo praudit pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 40.444.600. Ini diambil dari TB1 40.444.600 akun Corporate Income Tax Payable. Penambahannya adalah pajak penghasilan tahun 2024 sebesar 195.202.000. Ini didapat dari TB2 sebesar 195.202.000 akun income tax. Maka saldonya adalah, maka setelah ditambahkan, dapatlah saldo sebesar 235.646.600. Dikurangi dengan pembayaran pajak penghasilan ke kantor layanan pajak sebesar 201.378.000. Ini adalah hasil dari pengurangan 235.646.600 dikurang dengan 34.268.600. Ini didapat dari TB1 pada akun Corporate Income Tax Payable sebesar 34.268.600. Maka laba bersih sebelum pajak per tanggal audit di 31 Desember 2024 adalah sebesar 540.872.000. Ini diambil dari TB2 sebesar 21.005.000. Salah. Ini diambil dari TB2 sebesar 540.872.000, yaitu net income before tax. Selanjutnya adalah
pajak penghasilan pada tahun 2025. Yang pertama, 10 juta dikali 15%, yaitu 1.500.000. Yang kedua, 40 juta dikali 25%, yaitu 10 juta. Yang ketiga, sisanya 471.238.000 dikali dengan 35%. Hasilnya adalah 171.805.200. Maka pajak penghasilan pada tahun 2025-nya adalah sebesar 183.305.200. Diperolehlah saldo per audit pada tahun 2024 adalah sebesar 40.444.600. Ini sesuai dengan TB1. Ini, seperti ini. Maka saldonya 183.305.200 ditambah dengan 40.444.600 adalah 223.749.800. Selanjutnya adalah pajak penghasilan untuk tahun 2025 adalah sebesar 201.378.000. Maka saldo per audit pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 22.372.000. Dan saldo per buku pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar 34.268.600. Saldonya adalah saldo akhirnya yang didapat adalah sebesar 11.897.000. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat jurnal. Jurnalnya adalah hutang pajak penghasilan badan atau corporate income tax debt sebesar 11.897.000 pada pajak penghasilan perusahaan atau company income tax sebesar 11.897.000. Selanjutnya untuk kelompok 5 akan menjelaskan kode IJK. Thank you for watching our video. We hope this presentation help you better understanding. We apologize for any mistakes in this presentation. And also, the next code, which is IJK, will be presented by Group 5. That's all from us. See you!